Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berjumpa lagi dengan program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Pemirsa RCTV dan anak-anakku, khususnya kelas 2, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aku bahagia. Anak-anak masih ingat ya, kalau ibu menanyakan tentang kabar kalian, kalian harus jawab seperti yang tadi ibu ucapkan, yaitu Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aku bahagia. Dan anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Salamah SAG, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertugas di SD Negeri Jaga 1, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Hari ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, semester 2 dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa dan dilanjutkan dengan menunaikan zakat fitrah, kemudian diakhiri dengan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Izinkan Ibu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku, karena masih dalam situasi pandemi, seperti sekarang ini, Ibu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan pola 5M. Tujuannya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian masih ingat? Dan apa yang kalian harus lakukan? Yaitu dengan menjaga hidup sehat dengan pola 5M. Yang pertama yaitu selalu rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker apabila kalian akan keluar rumah atau berpergian. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang keempat, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, hindari tempat keramaian. Lebih baik kalian di rumah saja. Bila tidak ada hal-hal yang mendesak, kalian tidak usah keluar rumah. Dan usahakan makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Olahraga yang teratur, dan yang utama, jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir dan hilang musnah dari muka bumi ini. Dan anak-anakku, kalian akan bersekolah kembali seperti dulu, belajar di sekolah secara tatap muka kembali. Apakah kalian kangen dengan suasana seperti dulu? Bertemu dengan bapak dan ibu guru di sekolah,
bertemu dengan teman-teman kalian, belajar bersama dengan teman-teman, bermain bersama dengan teman-teman, bersenda gurau bersama dengan teman-teman. Apakah kalian kangen dengan suasana seperti itu? Tentu kalian kangen ya. Ibu juga sama, kangen, pengen bertemu dengan kalian, belajar secara tatap muka kembali di kelas seperti dulu lagi. Insya Allah dan mudah-mudahan secepatnya pembelajaran secara tatap muka akan segera terlaksana kalau kita semua rajin mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Baiklah anak-anakku, apakah kalian sudah mempersiapkan perlengkapan belajarnya untuk hari ini? Yuk kita persiapkan dulu ya perlengkapan belajarnya. Yang pertama anak-anakku, persiapkan buku tulisnya. Dan yang kedua, persiapkan juga alat tulisnya seperti pensil, bolpen, penghapus, dan sebagainya. Dan yang ketiga, persiapkan juga buku materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan juz amma juga harus kalian siapkan. Ayah bunda yang hebat-hebat juga sudah siap ya menemani putra putri tercintanya untuk belajar hari ini? Siap ya bun? Oke? Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Untuk selanjutnya anak-anakku, untuk literasi, mari kita sama-sama membaca surah pendek yaitu surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala kepada kita semua yang membacanya dan yang mendengarkannya. Baiklah anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui media teks, gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik mampu: 1. Menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam dengan benar. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai. Anak-anakku, kita awali pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam dengan tayangan video berikut ini.
kisah Nabi Ishak alaihi salam. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik. Mereka akan sedih jika tidak ada satu pun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh. Apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi. Sarah mengandung di usianya yang sudah tua. Dari rahim Sarah, lahirlah Ishak. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishak adalah anak Sarah. Namun, mereka berangsur-angsur percaya ketika melihat Ishak tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Ishak tumbuh dalam keluarga yang saleh. Ia pun sangat taat. Ia seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim. Ishak adalah sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allah mengangkat Ishak sebagai nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ishak menikah dengan wanita yang saleh. Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ishak memiliki 2 orang putra bernama Ish atau Aish dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Kisah ini diambil dari surat Hud ayatnya yang ke-71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dengan program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kalian menyaksikan tayangan video mengenai kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam, selanjutnya Ibu akan mengulas lebih jelas lagi mengenai kisah Nabi Ishak alaihissalam dan kisah keteladanannya. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki putra satu lagi, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ibu dari Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Pada saat hamil, Sarah sudah tua, usianya sudah 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berumur 120 tahun. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ishak alaihissalam lahir dengan selamat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka mudah baginya. Ishak artinya tertawa. Nama itu mengandung harapan agar orang yang mengetahui peristiwa kelahirannya tertawa gembira mendengarnya. Sejak masih muda, Nabi Ishak alaihissalam membantu ayahnya berdakwah. Beliau mengajak masyarakat untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishak menikah dengan Rifkah dan dikaruniai 2 anak, yaitu Is dan Yakub. Allah mengangkat Nabi Ishak alaihissalam sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pribadi yang sopan dan ramah. Umatnya hidup rukun dan damai. Nabi Ishak alaihissalam wafat dalam usia 180 tahun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran untuk hari ini? Ayo anak-anak, supaya jangan ngantuk, mari kita lakukan gerakan tepuk semangat. Kalian ikuti ya, dan ikuti gerakan ibu. Kita mulai anak-anakku. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, ma, prok prok prok, ngat, semangat. Ulang lagi anak-anak ya. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, ma, prok prok prok, ngat, semangat. Sudah semangatkah kalian anak-anakku? Sudah semangat? Alhamdulillah. Harus semangat. Anak-anakku, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Hidup damai merupakan sikap keteladanan Nabi Ishak alaihissalam yang patut kita teladani dan patut kita contoh dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang nabi yang ramah, sehingga membuat orang lain merasa senang dan nyaman. Wajah Nabi Ishak alaihissalam selalu tersenyum. Hal itu menandakan hatinya penuh kedamaian. Sikap ramah Nabi Ishak alaihissalam membuat masyarakat hidup damai. Mereka hidup rukun, tentram, dan sejahtera. Saling membantu satu sama lain, saling menghormati dan menghargai. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita amati dan perhatikan gambar berikut. Contoh sikap damai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, damai dalam keluarga. Anak-anak perhatikan gambar ya. Ada gambar ayah, ada gambar bunda, ada gambar kakak, ada gambar adik. Bagaimana ya caranya menciptakan hidup damai dalam keluarga? Caranya adalah dengan hormat dan santun kepada orang tua. Anak-anakku kelas 2 yang hebat-hebat, bagaimana caranya? Dan apakah kalian sudah tahu apa sih hormat dan santun kepada orang tua itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Salah satu caranya yaitu dengan berbicara yang sopan dan lembut. Tidak berkata kasar kepada orang tua. Tidak berbicara dengan nada yang tinggi, apalagi sambil membentak. Kalau kalian disuruh, segera menghampiri. Selalu taat pada perintahnya dan mendengarkan bila dinasihati. Dan anak-anakku selalu berbuat baik kepada orang tua dan selalu mendoakannya. Anak-anak, tentu kalian sudah hafal ya doa untuk orang tua? Alhamdulillah. Lanjutkan, kemudian saling menyayangi, mengasihi antara kakak dan adik, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, dan saling menebarkan kasih sayang.
Apabila ada perselisihan dalam keluarga, segera selesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam kepada putra-putranya. Yang kedua, damai dengan teman. Anak-anakku, perhatikan gambar ya. Mungkin kalian pernah ya bermain seperti ini, apalagi dengan teman-teman kalian yang banyak seperti ini. Tapi anak-anak, kalian boleh bermain, jangan sampai lupa waktu. Boleh bermain, jangan sampai lupa waktu. Anak-anakku, bagaimana caranya ya supaya menciptakan hidup damai dengan teman? Caranya dan contohnya adalah ketika sedang bermain, bermainlah dengan baik. Bermainlah yang wajar. Jangan berlebihan. Jangan sampai ada teman kalian yang terluka. Jangan sampai ada teman kalian yang menangis, ya. Bagaimana caranya supaya hidup damai dengan teman? Tidak ada pertengkaran dan permusuhan. Ketika berbuat salah dengan teman, maka kita harus segera meminta maaf. Anak-anak jangan malu ya untuk meminta maaf kepada teman. Jangan gengsi untuk meminta maaf kepada teman. Dan jika teman membuat kesalahan, maka kita juga segera memaafkannya. Dan jika teman sedang sakit, maka kita mendoakan dan menjenguknya. Lanjut ke nomor 3, yaitu damai dengan masyarakat. Anak-anak perhatikan gambar ya. Mungkin kalian pernah ya ikut kegiatan seperti dalam gambar ini, yaitu ikut atau membantu ayah kerja bakti di lingkungan masing-masing. Bagaimana ya caranya untuk menciptakan damai dengan masyarakat? Caranya dan contohnya seperti ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, dan toleransi. Anak-anakku kelas 2, apakah kalian tahu apa sih toleransi itu? Ya, betul sekali. Toleransi yaitu adalah saling menghargai, saling menghormati antar kelompok dan antar individu. Saling tolong-menolong antar sesama warga. Anak-anakku, sikap damai akan terwujud bila kita mempunyai sikap yang pertama, sabar. Tidak mudah marah, tidak gampang emosi, dan tidak mudah kecewa. Kalau ada orang yang tidak sabar, hidupnya tidak akan bisa damai dimanapun dan dengan siapapun. Dan yang kedua, rendah hati. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau ada yang merasa lebih baik dari orang lain, namanya sombong atau congkak. Dan yang ketiga, selalu patuh pada peraturan yang ada. Dimanapun kita berada, selalu ada peraturannya. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Bahkan bermain dengan teman juga ada peraturannya. Mari anak-anakku, sebelumnya kita saksikan video hidup rukun berikut ini.
rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Anak-anakku, ada beberapa manfaat hidup rukun dan damai. Di antaranya, yang pertama, selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, hati menjadi tenang dan tentram. Dan yang keempat, hidup selalu rukun dan damai. Anak-anakku, Allah mencintai hidup penuh kedamaian dan penuh dengan kerukunan. Allah sangat membenci segala bentuk permusuhan, karena permusuhan menimbulkan ketidakkerukunan antar sesama dan permusuhan mengakibatkan putusnya persaudaraan. Anak-anakku, sampailah pada kesimpulan pada pembelajaran untuk hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibunya yang bernama Sarah. Kesimpulan yang kedua yaitu Ishak artinya tertawa. Dan kesimpulan yang ketiga adalah Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rifkah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Is dan Yakub. Kesimpulan yang keempat yaitu Allah mengangkat Nabi Ishak alaihissalam sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pribadi yang sopan dan ramah. Umatnya hidup rukun dan damai. Anak-anakku, sebelum ibu akhiri pembelajaran ini, ibu akan memberikan latihan soal. Kalian persiapkan ya perlengkapan belajarnya, buku tulis dan juga alat tulisnya seperti pensil, bolpen dan penghapus. Karena kita akan mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama adalah Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi ... Anak-anakku, kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing soal nomor 1. Kalau sudah selesai, ayo kita samakan jawabannya dengan jawaban Bu Guru. Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku, apakah kalian menjawab dengan benar pertanyaan nomor 1? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2 yaitu ibu Nabi Ishak alaihissalam bernama ... Anak-anakku, silahkan kalian jawab pertanyaan nomor 2 di buku tulis masing-masing. Kalau sudah selesai, ayo kita samakan ya jawabannya dengan jawaban Ibu Guru. Nomor 2 jawabannya adalah Sarah atau lebih lengkapnya Siti Sarah. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu Nabi Ishak alaihissalam adalah utusan ... Silahkan kalian jawab
pertanyaan nomor 3 di buku tulis masing-masing. Kalau sudah selesai, anak-anakku, mari kita samakan jawabannya dengan jawaban punya Bu Guru. Apa sih jawaban punya Bu Guru? Jawaban punya Bu Guru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya adalah Nabi Ishak alaihissalam terkenal sebagai nabi yang titik-titik pada kaumnya. Silakan anak-anakku untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Kalau sudah selesai, ayo samakan ya jawabannya dengan jawaban Bu Guru. Jawaban Bu Guru adalah ramah. Nah, sekarang anak-anakku kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Sikap ramah Nabi Ishak alaihissalam membuat masyarakat hidupnya menjadi titik-titik. Ayo anak-anakku, silakan kalian jawab pertanyaan yang terakhir di buku tulis masing-masing. Kalau sudah selesai, ayo kita samakan ya dengan jawaban punya Bu Guru. Jawaban punya Bu Guru yaitu damai. Alhamdulillah, anak-anakku, kalian sudah mengerjakan latihan soal ini dengan baik. Apakah anak-anakku mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5 ada yang betul semua? Ada yang benar semua? Alhamdulillah, ternyata kalian memang anak-anak yang luar biasa. Ternyata kalian memang anak-anak yang hebat. Kalau kau anak hebat bilang oke, oke. Kalau kau anak hebat bilang oke, oke. Kalau kau anak hebat yang harusnya begitu. Kalau kau anak hebat bilang oke, oke. Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum Ibu akhiri materi pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan memberikan pesan. Biasakanlah bersikap ramah dan sopan kepada sesama. Kedamaian dan kerukunan membuat hidup menjadi tentram. Damai itu menyenangkan. Marilah anak-anakku, kita tutup pembelajaran untuk hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.